Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kardiovaskular dan sistem respirasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2411151200004 dari Program Studi Farmasi 2024 Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau disebut juga sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan limfatik. Jaringan ini membawa oksigen dan nutrisi yang menopang kehidupan ke sel tubuh, membuang produk sisa metabolisme, dan membawa hormon dari satu bagian tubuh ke bagian lain. Jantung terdiri dari dua pompa terpisah, yakni jantung sisi kanan yang memompa darah ke paru-paru dan jantung sisi kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang pertama itu adalah jantung. Jantung terletak di bawah dada di mediastinum atau rongga antara paru-paru dan berada pada antara tulang rusuk kedua dan keenam. Jantung bersandar miring. Biasanya pada kebanyakan orang, jantung bersandar miring pada diafragma di rongga dada dengan sisi kanan di bawah dan hampir di depan kiri. Bagian dasar atau base jantung yang lebar berada di kanan atas, sedangkan ujung runcingnya atau apex berada di kiri bawah. Puncak jantung atau apex disebut juga dengan point of maximal impulse PMI atau titik impuls maksimal yang merupakan letak suara jantung yang dapat terdengar paling keras. Jantung dikelilingi oleh selaput membran berupa katup tunggal yang disebut dengan perikardium. Lapisan ini terdiri dari dua kantung, yakni perikardium fibrosa dan perikardium serosa yang terhubung erat satu sama lain. Jantung memiliki dinding yang terdiri dari tiga lapisan, yakni endokardium, miokardium, dan epikardium. Di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu atrium pada sisi kanan dan sisi kiri, ventricle pada sisi kanan dan sisi kiri, dan 4 katup, yaitu 2 atrioventrikular dan 2 katup seminular. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau saya sebutkan tadi, bahwa perikardium adalah kantong fibroserosa yang mengelilingi jantung dan akar pembuluh besar. Perikardium fibrosa memiliki jaringan ikat padat dan tidak teratur, berupa jaringan fibrosa putih yang kuat, tidak elastis, dan sesuai dengan ukuran jantung. Lapisan ini berperan untuk mencegah peregangan jantung yang berlebihan dan memberikan perlindungan pada jantung dan menahannya agar tetap di tempatnya. Sedangkan perikardium serosa merupakan serat bagian dalam yang tipis dan halus yang berbentuk lapisan ganda di sekitar jantung. Di antara lapisan perikardium fibrosa dan serosa terdapat ruang perikardium.
Selanjutnya adalah dinding jantung. Dinding jantung atau the wall terdiri dari 3 lapisan, yakni endokardium, miokardium, dan epikardium. Epikardium merupakan lapisan terluar jantung dan lapisan visceral perikardium yang terdiri dari sel-sel epitel squamosa. Lapisan ini memiliki jaringan ikat di atasnya. Miokardium merupakan lapisan tengah yang membentuk sebagian besar dinding jantung. Lapisan ini memiliki serat otot lurik yang menyebabkan jantung berkontraksi. Sedangkan endokardium merupakan lapisan dalam jantung yang terdiri dari jaringan ikat endotelium yang bersambungan dengan pembuluh darah kecil dan kumpulan otot polos pada jantung. Jantung berisi 4 ruang berongga atau bilik, yakni 2 atrium dan 2 ventrikel. Bilik bagian atas bernama atrium yang dipisahkan oleh sekat interatrium. Pada setiap atrium memiliki struktur seperti kantong berkerut yang berfungsi untuk meningkatkan volume darah di atrium. Bilik ini menerima darah dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung dan memompa darah ke ventrikel. Bilik ventrikel dipisahkan oleh sekat intraventrikular. Sekat ini berfungsi agar tidak terjadi percampuran darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Ventrikel bertugas memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 katup, yakni 2 katup atrioventrikular dan 2 katup semilunar yang terletak di antara atrium dan ventrikel. Katup memungkinkan darah mengalir melalui jantung. Kedua katup atrioventrikular memisahkan atrium dari ventrikel yang bertujuan untuk mencegah aliran darah balik dari ventrikel ke atrium. Katup trikuspid berperan untuk mencegah aliran darah balik dari ventrikel kanan ke atrium kanan. Katup ini memiliki 3 katup segitiga yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup bikuspid atau katup mitral berperan untuk mencegah aliran darah balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Sedangkan katup semilunaris memiliki 3 puncak yang berbentuk seperti bulan sabit. Katup semilunar yang pertama adalah katup pulmonal yang berperan untuk mencegah aliran darah balik dari arteri pulmonal ke dalam ventrikel kanan. Selanjutnya adalah konduksi jantung. Konduksi jantung adalah kondisi jantung menghantarkan impuls listrik. Agar sistem konduksi jantung dapat bekerja dengan baik, maka jantung membutuhkan stimulasi listrik dan respon mekanik. Sistem konduksi mengandung sel pacu jantung yang memiliki 3 karakteristik unik, yakni otomatisitas atau kemampuan untuk menghasilkan impuls listrik secara otomatis, kemudian konduktivitas atau kemampuan untuk meneruskan impuls ke sel berikutnya, dan kontraktilitas atau kemampuan untuk memperpendek serat di jantung saat menerima impuls. Impuls listrik menyebabkan
jantung berkontraksi dan relaksasi. Siklus konstan kontraksi otot jantung diikuti oleh relaksasi yang menyebabkan darah dipompa ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung terdiri dari 5 elemen, yaitu nodus sinoatrial SA, nodus atrioventrikular AV, berkas his atau bandel his, cabang berkas kiri dan kanan, left and right branches, dan serat Purkinje fibers. Kita masuk ke pembuluh darah. Pada sistem peredaran darah terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yakni arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah beroksigen, memiliki dinding yang tebal, dan berotot untuk menampung aliran darah dengan kecepatan dan tekanan tinggi. Vena membawa darah deoksigen dari jaringan kembali ke jantung, memiliki dinding lebih tipis dari arteri tetapi berdiameter lebih besar karena tekanan darah pada vena lebih rendah. Sedangkan kapiler membentuk sistem mikrosirkulasi. Pada titik ini, nutrisi, gas, air, dan elektrolit dipertukarkan antara darah dan jaringan. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil, berdinding sangat tipis dan bertindak sebagai jembatan antara arteri dan vena. Pembuluh darah aorta adalah pembuluh darah terbesar di jantung. Aorta membawa dan mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke semua arteri pada tubuh. Arteri koroner merupakan pembuluh darah pertama yang bercabang dari aorta ascendens yang memasok oksigen dan nutrisi ke dalam darah ke otot jantung. Arteri pulmonalis membawa darah deoksigen ke paru-paru. Darah kaya oksigen dari paru-paru dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis. Ada 4 vena pulmonalis yang memanjang dari atrium kiri ke paru-paru. Darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Ketika ventrikel kanan penuh, katup trikuspid menutup. Hal ini untuk mencegah darah balik ke atrium ketika ventrikel berkontraksi. Darah kemudian diangkut ke paru-paru melalui katup pulmonal agar teroksigenasi di alveoli. Selanjutnya adalah limfatik. Sistem limfatik adalah organ dan jaringan-jaringan yang terdiri dari pembuluh getah bening, kelenjar getah bening, dan getah bening, amandel, kelenjar gondok, limpa, dan timus adalah bagian dari sistem limfatik. Ada 600 sampai 700 kelenjar getah bening di tubuh manusia yang menyaring getah bening sebelum kembali ke sistem peredaran darah. Sistem limfatik ini memiliki peran untuk menghancurkan patogen dan menyaring zat sisa metabolisme. Sel darah merah yang telah mati, sel kanker, dan racun sebelum zat-zat berguna yaitu oksigen, nutrisi, dan hormon dikembalikan ke sistem sirkulasi darah.
Ada beberapa organ tubuh yang berperan dalam sistem limfatik. Yang pertama yaitu getah bening. Getah bening adalah cairan bening yang ditemukan di dalam kapiler limfatik yang memiliki komposisi mirip dengan plasma. Getah bening merupakan ultrafiltrat dari darah yang terjadi di ujung kapiler pembuluh darah. Cairan ini mengandung sel darah putih atau limfosit bersamaan dengan konsentrasi kecil sel darah merah dan protein. Getah bening beredar bebas ke seluruh tubuh, membersihkan sel-sel yang membutuhkan nutrisi dan oksigen dengan mengumpulkan zat-zat berbahaya dalam tubuh untuk dibuang. Getah bening mengambil bakteri dan membawanya ke kelenjar getah bening untuk dihancurkan. Yang kedua, kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening adalah organ berbentuk kacang atau nodus yang tersebar di sepanjang pembuluh limfatik. Nodus ini ditemukan dalam konsentrasi banyak di leher, ketiak, dada, perut, dan selangkangan. Sedangkan konsentrasi yang lebih rendah ditemukan di belakang siku dan lutut. Pembuluh limfe mengalirkan cairan nodus yang terletak seluruh tubuh. Kelenjar getah bening merupakan struktur kecil yang mengandung sel-sel kekebalan sehingga memiliki peran sebagai penyaring zat berbahaya, lalu menyerang dan menghancurkan kuman dalam cairan getah bening. Untuk melawan infeksi, pada area tangan, kelenjar getah bening mengalir ke arah dada dan bergabung dengan cairan pada siku atau bawah lengan. Pada area kepala, kulit kepala, dan wajah, cairan mengalir menuju tubuh bagian bawah melalui kelenjar getah bening pada leher. Yang ketiga, limpa. Limpa merupakan organ limfatik terbesar yang terletak di sisi kiri perut tepat di atas ginjal. Organ ini berukuran sebesar kepalan tangan manusia. Limpa memiliki peran untuk menyaring darah, membuat sel darah baru, dan menyimpan trombosit. Organ ini juga menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Limpa mengandung dua jenis jaringan utama, yakni pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih adalah jaringan limfatik yang menjadi bahan dari sistem kekebalan tubuh karena berisi sel darah putih. Pulpa merah terdiri dari sinus vena atau rongga berisi darah dan tali limpa yang merupakan jaringan khusus mengandung berbagai jenis sel darah merah dan sel darah putih. Darah yang mengalir ke limpa akan memasuki pulpa putih. Sel T membantu mengenali patogen, yaitu kuman, bakteri, dan virus yang menyerang tubuh dan menyebabkan penyakit. Kemudian patogen tersebut dihancurkan. Sel B membuat antibodi sehingga membantu menghentikan penyebaran infeksi. Darah juga memasuki pulpa merah untuk membuang sel darah merah yang rusak dan menyimpan trombosit. Yang keempat yaitu kelenjar timus. Timus berwarna abu-abu muda, lunak, dan berlobus pada permukaannya. Letaknya di dada, tepat di atas jantung. Saat lahir panjangnya sekitar 5 cm, lebar 4 cm, dan tebal 6 mm. Kelenjar timus terdiri dari dua lobus yang dihubungkan oleh jaringan
dan jaringan ikat, dan setiap lobus ditutupi oleh korteks. Dan bagian yang dalam disebut medula. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang memproduksi limfosit T atau sel darah putih dan menyimpan limfosit yang belum matang. Setelah matang, limfosit T akan beredar melalui aliran darah dan terkumpul di organ getah bening, limpa, dan kelenjar getah bening yang berguna untuk melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal, sehingga tim timus menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir adalah amandel. Amandel adalah kelompok besar sel limfatik yang ditemukan di faring. Tonsilektomi merupakan tindakan operasi yang paling umum dilakukan akibat terjadinya infeksi tenggorokan atau amandel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Selain pertukaran gas, respirasi juga membantu dalam menyaring, menghangatkan, serta melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Tujuan dari proses respirasi adalah untuk membantu sel-sel di dalam tubuh agar dapat memperoleh energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP dengan cara menggabungkan oksigen dan glukosa, serta melepaskan produk limbah berupa karbon dioksida dan uap air. Proses respirasi pada manusia terjadi ketika tubuh mulai bernapas dengan cara menghirup udara melalui hidung atau disebut inspirasi. Dalam proses tersebut, otot-otot diafragma akan meregang agar rongga dada mengembang guna memberikan ruang yang cukup saat oksigen masuk ke dalam tubuh. Lalu, oksigen akan masuk ke dalam tubuh melalui tenggorokan bagian belakang dan melewati laring. Setelah itu, oksigen akan masuk ke bagian kanan dan kiri paru-paru melalui trakea, lalu menuju bronkus kanan dan kiri yang terbagi kembali ke dalam saluran yang berukuran lebih kecil atau bronkiolus dan kantung udara atau alveolus. Saat oksigen masuk ke dalam alveoli, proses metabolisme ini kemudian akan terjadi melalui dua tahap, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah proses respirasi yang terjadi saat oksigen dari alveolus masuk ke dalam aliran darah. Respirasi internal adalah proses respirasi ketika oksigen yang berada di dalam darah mulai dialirkan ke sel-sel di seluruh bagian tubuh. Di sisi lain, karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui pembuangan napas atau disebut dengan ekspirasi. Saat proses ini terjadi, otot diafragma akan mengecil untuk mendorong karbon dioksida keluar dari paru-paru. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ pernapasan atas dan organ pernapasan bawah. Organ pernapasan atas terdiri dari hidung, sinus, adenoid, tonsil, faring, dan epiglotis. Sedangkan
Organ pernapasan bawah terdiri dari laring, trakea, tulang rusuk, bronkiolus, alveolus, paru-paru, pleura, tabung bronkial, dan diafragma. Masuk ke organ pernapasan atas. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan gerbang utama keluar masuknya udara. Organ ini berfungsi menyaring kotoran dari udara yang terhirup dengan lendir dan rambut halus di dalamnya. Yang kedua, sinus. Udara yang telah melewati hidung akan bergerak menuju sinus, yaitu rongga udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di beberapa tempat, yaitu tulang pipi, tulang hidung, di antara mata dan tengah dahi yang saling terhubung. Dalam sistem pernapasan, sinus berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang kita hirup. Yang ketiga, adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di dalam tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang bertugas menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Pada sistem pernapasan, adenoid berfungsi untuk menyaring mikroorganisme seperti kuman dengan memanfaatkan sel limfositnya. Yang keempat, tonsil. Amandel atau tonsil adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Yang kelima, faring. Tenggorokan bagian atas atau faring adalah saluran di belakang mulut dan rongga hidung yang berfungsi menyalurkan udara ke trakea. Yang terakhir atau yang keenam adalah epiglotis. Tubuh memiliki epiglotis untuk mencegah masuknya makanan ke dalam saluran pernapasan. Epiglotis adalah sebuah katup yang terletak di belakang lidah, tepat di atas laring atau kotak suara. Katup ini akan menutup saat makan dan terbuka ketika menghirup udara. Selanjutnya adalah organ pernapasan bawah. Yang pertama, laring. Terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah trakea dan kerongkongan. Laring merupakan tempat di mana pita suara berada. Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara akan melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Yang kedua, trakea. Trakea merupakan saluran sepanjang sekitar 10 cm dan berdiameter kurang dari 2,5 cm yang berperan untuk menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Saluran ini memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum. Setelah itu, trakea akan terbelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk tak hanya berfungsi untuk melindungi organ di dalam dada. Tulang rusuk juga memiliki peran dalam sistem pernapasan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. Gerakan ini didukung oleh otot pada rongga dada. Yang keempat, bronkiolus. Setelah melewati bronkus, udara akan masuk ke bronkiolus. Ini adalah percabangan bronkus di dalam paru-paru yang membawa udara ke dalam alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung.
Yang kelima, alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsi alveolus adalah menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk diembuskan keluar. Yang keenam, paru-paru. Dengan keberadaan alveolus, paru-paru memiliki peran utama sebagai tempat pertukaran oksigen dan paru-paru. Selain itu, organ vital ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan kadar pH dalam tubuh. Karbon dioksida yang dilepaskan paru-paru bersifat asam, sehingga bisa menurunkan pH darah. Yang ketujuh, pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan ini akan menghasilkan cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas. Pelumas tersebut digunakan untuk mencegah gesekan antara dinding dada dan paru-paru saat bernapas. Tanpa cairan ini, gesekan tersebut dapat mengiritasi paru-paru. Yang kedelapan, tabung bronkial. Di dalam tabung bronkial terdapat silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan tersebut akan membawa mukus, dahak atau lendir atau cairan ke luar tenggorokan. Fungsi lendir pada tabung bronkial adalah mencegah debu, kuman, atau benda asing lain masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernapasan mencegah masuknya benda asing ke dalam paru-paru. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah diafragma. Untuk memisahkan rongga dada dan perut, tubuh telah dilengkapi oleh otot diafragma. Selain itu, fungsi diafragma ialah mengatur keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Otot diafragma akan meregang untuk menciptakan rongga kosong supaya udara bisa masuk. Proses ini disebut dengan inspirasi. Setelah itu, otot diafragma akan kembali menyempit untuk mendorong udara keluar. Proses ini disebut dengan ekspirasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau hal yang kurang di dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.